Seorang pria diejek habis-habisan oleh mantan istrinya karena kini jadi sopir angkot. Tapi siapa sangka, di balik penampilan sederhananya, tersimpan identitas mengejutkan. Saat rahasia itu terbongkar, semua orang terdiam, mantan istrinya menyesal, dan suami barunya justru terjerat aib besar. Inilah kisah penghinaan yang berbalik jadi penyesalan mendalam. Sebelum kita lanjut ke kisah yang penuh hikmah ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe. Supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita yang bisa menyentuh hati dan membuka mata. Karena dari kisah sederhana, sering lahir pelajaran luar biasa. Siang itu terik matahari begitu menyengat. Jalanan kota padat dengan kendaraan yang saling berdesakan. Raka, dengan kemeja lusuh dan wajah penuh keringat, terus menggenggam setir angkot tuanya. Angkot warna merah itu sudah berumur. Catnya terkelupas di sana-sini, bahkan knalpotnya sesekali mengeluarkan asap hitam pekat. Meski tampak sederhana, Raka tetap menata angkotnya sebersih mungkin. Botol air mineral kecil disiapkan untuk penumpang yang kehausan, musik dangdut pelan mengalun dari radio tua. Ia menghela napas panjang. Beginilah hidup, yang penting halal, gumamnya pelan. Tak lama, sebuah tangan terulur dari pinggir jalan. Raka segera menepi, membuka pintu angkot. Saat penumpang itu masuk, jantung Raka tiba-tiba berdetak keras. Matanya terbelalak. Itu Dinda, mantan istrinya yang sudah lama meninggalkannya. Namun bukan itu yang membuat Raka tercekat. Di samping Dinda, berdiri seorang pria rapi dengan jas mahal, memakai jam tangan mengkilap. Pria itu adalah Bima, suami barunya. Dinda menatap sebentar ke arah Raka. Senyumnya tipis, dingin, bahkan cenderung meremehkan. Sementara Bima hanya mengerling sekilas, lalu melirik kursi penumpang dengan wajah jijik seolah naik angkot adalah hal hina. Raka tercekat, tapi ia segera menunduk, menahan perasaannya. Silakan naik, ucapnya datar. Suasana di dalam angkot terasa kaku. Beberapa penumpang lain tak sadar bahwa sedang ada kisah masa lalu yang begitu pahit di antara sopir dan penumpang itu. Raka mencoba fokus ke jalan, sementara telinganya jelas mendengar suara Dinda yang sengaja dibuat lebih keras. Sayang, aku nggak nyangka ya, ternyata masih ada orang yang betah kerja seremeh ini. Coba lihat, sopir angkot, panas-panasan, bau asap, penghasilan juga pasti nggak seberapa. Suaranya terdengar nyinyir. Bima terkekeh sambil menepuk bahu istrinya. Itulah bedanya kita dengan mereka, Din. Kita hidup nyaman, mereka harus banting tulang. Tapi ya sudah, memang jalannya begitu. Kata-kata itu menusuk hati Raka, seolah pisau yang ditancapkan perlahan. Tapi ia hanya menarik napas dalam-dalam, matanya tetap fokus ke jalan. Ia tahu, sebagai pria, harga dirinya sedang diinjak-injak. Namun, yang tak disadari siapapun, di balik kesederhanaannya sebagai sopir angkot, Raka menyimpan rahasia besar yang kelak akan mengubah segalanya. Raka baru saja menurunkan beberapa penumpang di pinggir jalan. Ketika ia menoleh sebentar lewat kaca spion, pandangannya langsung bertemu dengan mata Dinda. Seketika senyum sinis muncul di bibir wanita itu. Raka, ucap Dinda dengan nada yang dibuat seolah terkejut, tapi lebih banyak merendahkan. Jadi kamu sekarang cuma sopir angkot. Kalimat itu meluncur begitu tajam, disertai senyum menghina. Raka terdiam. Tangannya menggenggam setir lebih erat. Sejenak ia hanya menatap jalan di depannya, tidak ingin terjebak dalam percakapan yang menyakitkan. Namun, tawa kecil dari Bima membuat suasana makin terasa menusuk. Hahaha, astaga, jadi ini mantan suamimu, Din? Ujar Bima sambil melirik sinis ke arah Raka. Pantas saja kamu dulu nggak bahagia. Hidup dengan sopir angkot? Aduh, untung kamu cepat sadar dan memilih aku. Dinda ikut terkekeh, lalu berkata dengan nada penuh ejekan. Iya, sayang. Bayangkan kalau aku masih sama dia, mungkin sekarang aku juga harus ikut panas-panasan di jalan, nunggu setoran receh dari penumpang. Beberapa penumpang di dalam angkot mulai menoleh. Ada yang terkejut, ada juga yang menunduk, tak ingin ikut campur. Tapi jelas mereka bisa merasakan atmosfer tegang di antara sopir dan penumpangnya. Raka tetap menahan diri. Hatinya perih. Tapi bibirnya mencoba tersenyum tipis. Din, pekerjaan apapun, kalau halal, tak ada yang memalukan, ucapnya lirih. Suaranya bergetar tapi penuh keteguhan.
Namun Dinda malah semakin sinis. Halal? Hahaha, itu cuma alasan orang gagal untuk membela diri. Kalau kamu sukses, kamu nggak mungkin jadi sopir angkot, Ra. Lihatlah dirimu sekarang, dibandingkan dengan suamiku. Dunia kita sudah beda. Bima menyeringai sombong, tangannya menepuk paha dengan puas. Iya, benar. Hidup ini pilihan, Din. Untung kamu pilih aku. Kalau tidak, hidupmu pasti sengsara. Raka menelan ludah. Matanya sempat berair, tapi segera ia alihkan pandangan ke jalanan yang padat. Ia tahu, kalau ia membalas, hinaan itu akan semakin menjadi-jadi. Maka ia memilih diam. Namun, dalam hatinya ia berbisik. Tunggu saja waktunya. Kalian akan tahu siapa sebenarnya aku. Tapi tidak hari ini, belum saatnya. Kata-kata Dinda tadi masih terngiang di telinga Raka. Hinaan itu menusuk hatinya, membangkitkan luka lama yang sebenarnya belum pernah sembuh. Ia ingat jelas bagaimana dulu Dinda memintanya untuk bercerai, hanya karena kehidupan mereka yang sederhana dianggap tidak cukup membanggakan. Kini, luka itu kembali dirobek. Namun berbeda dengan dulu, Raka tak lagi ingin menunjukkan kelemahannya. Ia hanya menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Dengan senyum tipis yang penuh kesabaran, ia menjawab, "Rezeki orang berbeda-beda, Din. Jangan pernah meremehkan orang lain." Penumpang lain yang berada di dalam angkot ikut terdiam. Ada yang tersenyum kecut, ada pula yang mulai merasa iba melihat keteguhan Raka. Namun Dinda hanya melipat tangannya di dada, menoleh ke arah lain, seolah kalimat itu tidak penting. Bima, suami barunya, justru menepuk bahu Dinda sambil tertawa kecil. "Sudahlah, Din. Memang begini nasib orang gagal. Jangan terlalu dipikirkan." Hati Raka bergetar mendengar ucapan itu. Baginya, bukan soal dirinya dihina, tapi bagaimana mantan istrinya kini hidup dengan pria yang begitu sombong. Ia menahan diri agar tidak terpancing emosi. Dalam batinnya, ia hanya berkata, "Biarlah mereka menertawakanku sekarang. Suatu saat, kebenaran akan berbicara sendiri." Raka melanjutkan perjalanannya, sementara hatinya dipenuhi luka lama yang kembali menganga. Tapi ia tahu, ia tidak boleh goyah. Masih ada misi besar yang harus ia jalankan. Malam itu, setelah seharian menarik angkot, Raka memarkir kendaraannya di sebuah garasi kecil di pinggiran kota. Tubuhnya lelah, kemejanya basah oleh keringat, wajahnya kusut. Namun begitu pintu garasi terkunci rapat, Raka langsung berubah. Ia membuka tas hitam yang disembunyikan di balik bangku sopir. Di dalamnya terdapat pistol berlisensi, radio komunikasi, serta berkas-berkas intelijen dengan cap rahasia. Raka menatap senjata itu dalam diam, lalu menarik napas panjang. "Semua orang menganggapku sopir angkot miskin, tapi hanya Tuhan dan atasan yang tahu siapa aku sebenarnya," gumamnya lirih. Ya, Raka bukanlah pria biasa. Ia adalah perwira intelijen kepolisian berpangkat tinggi yang ditugaskan menyamar. Sudah berbulan-bulan ia menjalani misi ini, turun ke jalan, bergulat dengan debu dan asap, agar bisa masuk lingkaran gelap peredaran narkoba yang sulit ditembus. Hanya segelintir orang di kepolisian yang tahu identitasnya. Bahkan keluarganya pun tidak. Termasuk Dinda, mantan istrinya. Itulah yang paling menyakitkan. Ia rela dihina, dicaci, dan dianggap gagal, demi menjaga kerahasiaan operasi ini. Raka menyalakan laptop kecil yang disamarkan di balik kardus. Di layar, muncul wajah Komandan Hendra melalui sambungan terenkripsi. "Raka, laporan hari ini bagaimana?" Suara tegas sang komandan terdengar. Raka duduk tegak, sikapnya berubah layaknya seorang prajurit. "Target utama masih sulit dijangkau, Pak. Tapi saya menemukan hal baru. Ada indikasi bahwa Bima, suami baru Dinda, terlibat sebagai penghubung ke bandar besar." Komandan Hendra mengerutkan kening. "Kamu yakin?" "Ya, Pak," jawab Raka mantap. "Saya mendengar beberapa percakapan dan melihat transaksi mencurigakan. Saya butuh waktu lagi untuk memastikan. Karena itu, penyamaran sebagai sopir angkot harus terus berlanjut. Dari jalanan inilah saya bisa memantau pergerakan mereka." Komandan mengangguk. "Baik. Ingat, Raka. Keselamatanmu taruhannya. Jangan sampai identitasmu terbongkar sebelum waktunya." Sambungan ditutup.
Raka menyandarkan tubuhnya ke kursi kayu usang. Pandangannya kosong, hatinya campur aduk. Di satu sisi ia masih terluka oleh hinaan Dinda, di sisi lain ia sadar bahwa mantan istrinya kini hidup bersama seseorang yang bisa saja menjadi bagian dari jaringan kriminal paling berbahaya di negeri ini. Ia mengepalkan tangan. Kalau benar Bima terlibat, aku sendiri yang akan menutup kasus ini. Meski itu berarti aku harus berhadapan dengan masa laluku. Lampu garasi dipadamkan. Malam semakin larut. Dan di kegelapan itu, Raka terus menyembunyikan identitasnya, siap menanggung segala risiko demi negara. Pagi itu, setelah semalaman tidur di bangku kayu garasi, Raka berangkat ke sebuah lokasi rahasia di pinggiran kota. Sebuah rumah tua tak berpenghuni dijadikan pos koordinasi oleh tim kecilnya. Dari luar, rumah itu tampak seperti bangunan reyot, tapi di dalamnya terdapat perangkat komunikasi canggih dan peta operasi terpajang di dinding. Komandan Hendra sudah menunggu, duduk dengan wajah serius sambil memegang map berisi dokumen tebal. Begitu Raka masuk, suasana langsung berubah tegang. "Raka," suara komandan terdengar dalam dan penuh tekanan. "Mulai hari ini, penyamaranmu harus semakin ketat. Jangan sampai ada satu orang pun tahu siapa dirimu sebenarnya. Bahkan keluargamu. Ingat baik-baik, misi ini bukan hanya menyangkut reputasi kepolisian, tapi juga menyangkut masa depan negara." Raka mengangguk mantap. Namun dalam hatinya ada pergulatan. Sudah lama ia tidak menghubungi keluarganya, tidak menjenguk ibunya yang sakit, tidak menjawab pesan dari adiknya. Semua demi menjaga rahasia penyamaran ini. "Bagaimana kalau keluargaku mencariku, Pak?" tanya Raka pelan. Komandan Hendra menatapnya lekat. "Biarkan mereka berpikir kau hanya orang biasa. Semakin sedikit yang tahu, semakin aman. Sekali saja identitasmu terbongkar, nyawamu dalam bahaya. Dan bukan hanya nyawamu, nyawa keluargamu juga taruhannya." Kata-kata itu menghantam keras di dada Raka. Ia menunduk, mengepalkan tangan, menahan perasaan rindu sekaligus beban berat yang ia pikul sendirian. Komandan lalu menyerahkan sebuah foto. Wajah dalam foto itu membuat darah Raka berdesir. "Bima, suami baru Dinda. Ini orang yang kita curigai sebagai penghubung ke jaringan narkoba kelas kakap. Tugasmu adalah memastikan kebenarannya. Ingat, jangan gegabah. Semua harus dilakukan dengan hati-hati." Raka menatap foto itu lama. Ada campuran amarah, kecewa, dan luka. Dinda pernah menghina dirinya habis-habisan, tapi sekarang ia justru hidup bersama pria yang mungkin jauh lebih busuk daripada yang pernah ia bayangkan. Dalam hati Raka berkata, "Aku akan jalankan misi ini, meski harus menahan semua penghinaan. Biarlah dunia mengira aku hanya sopir angkot gagal. Aku rela. Karena suatu saat, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya." Sebelum pergi, komandan menepuk bahunya dengan tegas. "Kau adalah prajurit terbaik yang kumiliki, Raka. Ingat, tugas ini bukan sekadar misi. Ini ujian hidupmu. Jangan sampai emosimu merusak strategi. Tahan segala sakit hatimu. Waktunya akan tiba." Raka mengangguk dalam diam. Ia keluar dari rumah tua itu dengan langkah berat. Di luar, matahari sudah tinggi, sinarnya menyilaukan. Orang-orang hanya melihat dirinya sebagai sopir angkot yang kembali menyusuri jalanan berdebu. Tidak ada yang tahu bahwa di balik wajah letih itu, ia sedang memanggul tanggung jawab besar. Tugas yang bisa menentukan jatuh bangunnya sebuah jaringan kriminal internasional. Dan sejak hari itu, Raka berjanji pada dirinya sendiri. Tak akan ada satupun orang, bahkan keluarganya, yang tahu siapa dirinya sebenarnya, sampai waktunya tiba. Hari itu, angkot tua Raka berhenti sejenak di pasar dekat kampung halamannya. Ia turun sebentar untuk membeli bensin eceran. Namun langkahnya terhenti ketika beberapa warga yang mengenalnya dulu berkumpul di warung kopi. Itu bukan Raka ya? Dulu katanya kerja kantoran di kota. Kok sekarang narik angkot?" bisik seorang bapak setengah baya sambil menunjuk. "Iya, bener. Astaga, kasihan banget. Pantes aja Dinda ninggalin dia. Mana mau perempuan hidup dengan sopir angkot," sahut seorang ibu-ibu, lalu tertawa kecil. Tawa itu bukan hanya terdengar di telinga, tapi juga menembus hati Raka. Orang-orang yang dulu menaruh hormat padanya, bahkan sering meminta tolong, kini menertawakannya seolah ia hanyalah pecundang. Tak berhenti di situ.
Kabar tentang dirinya cepat menyebar dari mulut ke mulut. Anak-anak muda di kampung mulai mengejek setiap kali melihat angkotnya lewat. Si mantan orang kantoran. Sekarang jadi sopir angkot. Hahaha. Ada pula yang sengaja berteriak, "Ra, jangan lupa setor, ya. Jangan sampai nanti angkotmu ditarik orang leasing." Raka hanya tersenyum pahit dari balik kemudi. Ia tahu, kalau ia membalas, hanya akan memperburuk keadaan. Sementara itu, Dinda yang sudah resmi menjadi istri Bima, semakin merasa puas dengan keputusannya. Di rumah mewah barunya, ia bercerita pada tetangga dengan nada congkak. "Untung aku cepat pisah sama Raka. Coba bayangin, sekarang dia jadi sopir angkot. Mana mungkin aku bisa hidup layak sama dia. Aku lebih bahagia sama Bima, suami sukses yang bisa kasih aku segalanya." Tetangga yang mendengarnya hanya mengangguk-angguk, ada yang ikut tertawa, ada juga yang diam, meski dalam hati tak semua setuju dengan kesombongan Dinda. Namun, kabar hinaan itu sampai juga ke telinga ibu Raka yang sudah tua. Di teras rumah sederhana, ibunya meneteskan air mata. "Ya Allah, anakku dihina orang satu kampung. Padahal mereka nggak tahu siapa dia sebenarnya," gumam sang ibu lirih. Raka, di balik semua tekanan itu, hanya bisa menguatkan hati. Saat sendirian di angkot tuanya, ia menunduk dan berbisik. "Biarlah semua orang meremehkan aku. Biarlah mantan istriku merasa bangga meninggalkanku. Suatu saat semua rahasia terbongkar, mereka akan tahu siapa sebenarnya Raka yang mereka hina." Ia menghidupkan mesin angkotnya lagi, meninggalkan suara-suara ejekan yang terus menggema di telinganya. Tapi semakin keras dunia menghina, semakin kuat tekad Raka untuk menyelesaikan misi beratnya. Siang itu, jalanan padat dengan penumpang yang baru pulang dari pasar. Angkot Raka perlahan penuh. Ia tetap fokus mengemudi, meski hatinya masih menyimpan luka dari hinaan-hinaan yang beredar di kampung. Tiba-tiba, suara derap langkah mendekat. Pintu angkot terbuka, dan masuklah sepasang penumpang yang membuat darah Raka seakan berhenti mengalir. Dinda dan Bima. Raka sempat terdiam sepersekian detik, namun segera menunduk, pura-pura tidak mengenali mereka. "Silakan duduk, Bu, Pak," ucapnya datar. Dinda yang sudah duduk, tersenyum miring. Tatapannya penuh kesombongan. Kali ini, ia tidak ingin melewatkan kesempatan. Dengan suara sengaja dikeraskan agar penumpang lain mendengar, ia berkata, ternyata sopir angkot ini mantan suamiku. Untung banget aku cerai sama dia dulu. Bayangin aja, kalau aku masih sama Raka, hidupku pasti sengsara, ikut panas-panasan setiap hari." Beberapa penumpang langsung menoleh, kaget sekaligus canggung. Ada yang berusaha menahan senyum, ada pula yang menunduk, pura-pura tak dengar. Bima yang duduk di sampingnya ikut menimpali dengan tawa meremehkan. "Hahaha, iya, Din. Memang nasib orang beda-beda. Ada yang bisa hidup enak, ada juga yang cukup jadi penghibur di jalanan." Raka merasakan darahnya berdesir panas. Tangannya menggenggam setir begitu erat sampai buku-buku jarinya memutih. Tapi ia tidak boleh terpancing. Ia tahu, kalau emosinya meledak, penyamarannya bisa hancur. Ia hanya menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pelan namun tegas, "Din, hidup itu bukan soal siapa lebih kaya atau siapa lebih miskin. Yang penting kita tetap di jalan yang benar." Dinda malah tertawa terbahak. "Alasan? Itu cuma kata-kata orang gagal untuk menenangkan diri. Raka, lihat dirimu. Kamu sopir angkot, sementara aku sekarang istri pengusaha sukses. Dunia kita sudah jauh berbeda." Suasana angkot mendadak tegang. Seorang ibu tua penumpang di pojok sampai berbisik pada tetangga kursinya. "Kasihan ya, dihina di depan orang banyak begitu." Raka menelan ludah, menahan gejolak dalam dadanya. Ia memilih diam, tidak membalas, meski harga dirinya diinjak-injak di depan umum. Dalam hati ia berkata lirih, "Bicaralah sesuka hatimu, Din. Tapi ingat, waktu akan membuktikan siapa yang benar-benar gagal, dan siapa yang sesungguhnya menang." Angkot terus melaju. Tapi setiap kata hinaan dari Dinda menggema di telinga Raka, semakin menambah luka lama yang belum pernah sembuh. Gelak tawa Bima menggema di dalam angkot sempit itu. Suaranya keras, penuh kepuasan, seolah ingin menunjukkan pada semua penumpang betapa beruntungnya Dinda kini bersanding dengannya. "Hahaha. Din,
Kamu memang pintar. Kalau dulu kamu tetap sama orang seperti dia, mungkin sekarang kamu masih ngontrak di rumah kecil, hidup pas-pasan. Untung kamu cepat sadar. Sekarang lihat, kamu istri seorang pengusaha sukses, ujar Bima dengan nada meninggi, sengaja agar semua orang mendengar. Dinda tersenyum puas, lalu menatap Raka yang hanya terdiam di balik kemudi. Kamu dengarkan, Raka? Kamu nggak pernah bisa ngasih aku kehidupan yang layak. Untung aku memilih jalan lain. Kalau tidak, aku pasti ikut sengsara di belakangmu. Beberapa penumpang terlihat tidak nyaman. Ada yang menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Ada pula seorang bapak tua yang menggelengkan kepala perlahan, seakan tidak tega melihat Raka dihina begitu kejam. Namun, Bima semakin menjadi-jadi. Ia menepuk paha dengan penuh kesombongan, lalu berkata, "Begitulah hidup. Ada orang yang terlahir untuk jadi pemenang, dan ada juga yang ditakdirkan hanya jadi penggembira. Kamu contohnya, Raka. Sopir angkot, selamanya cuma akan jadi sopir angkot." Kata-kata itu menusuk tajam. Tapi Raka tetap diam. Hanya matanya yang berkilat, menyimpan api yang tidak bisa dilihat siapapun. Karena hanya dia yang tahu, di balik jas mewah dan tawa puas itu, Bima bukanlah pria terhormat. Ia hanyalah bidak dalam bisnis gelap yang menjadi target operasi besar kepolisian. Ya, selama berminggu-minggu Raka telah mengumpulkan bukti. Ia tahu Bima sering bertemu dengan orang-orang asing di gudang tua dekat pelabuhan. Ia tahu aliran uang Bima tidak bersih. Dan ia tahu, cepat atau lambat, semua kebenaran akan terbongkar. Tapi untuk saat ini, Raka harus menahan diri. Ia harus rela dihina, dicemooh, bahkan dipandang rendah oleh mantan istrinya sendiri. Semua demi menjaga penyamarannya tetap aman. Sambil mengemudi, ia berkata pelan dalam hati, "Tertawalah kalian sekarang. Tapi suatu saat, tawa itu akan berubah jadi tangisan penyesalan." Suasana dalam angkot hening sesaat setelah tawa Bima mereda. Namun bagi Raka, suara itu terus menggema di dadanya, menjadi cambuk untuk semakin kuat menjalani misi beratnya. Malam itu, kota perlahan sunyi. Lampu jalan berpendar redup, hanya sesekali terdengar suara kendaraan yang melintas. Angkot tua Raka terparkir di pinggir garasi kecil. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya jauh dari kata tenang. Ia duduk di atas kap angkot, menatap langit malam yang bertabur bintang. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma debu jalanan yang masih melekat di bajunya. Di matanya terbayang kembali wajah Dinda dengan senyum meremehkan, serta tawa Bima yang membanggakan diri di hadapan penumpang. Kata-kata mereka bergema berulang kali di telinganya. "Untung aku cerai sama kamu. Sopir angkot selamanya cuma jadi sopir angkot." Raka menutup mata. Dadanya sesak. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan pada dunia siapa dirinya sebenarnya. Ia bukan pria gagal. Ia bukan pecundang. Tapi, sumpah jabatannya menahannya. Tangannya mengepal, urat-urat di lengan menegang. Air mata menggenang, tapi ia cepat-cepat menghapusnya dengan punggung tangan. Tangisnya harus tertahan. Ia tahu, seorang prajurit tidak boleh kalah oleh perasaan. Ia teringat lagi pesan Komandan Hendra, "Jangan biarkan emosi merusak misi. Kesabaranmu adalah senjatamu yang paling tajam." Raka menarik napas panjang, lalu menatap bintang yang bertabur di langit hitam. "Ya Allah!" bisiknya lirih. "Aku memang hina di mata mereka. Tapi biarlah. Asal aku tidak hina di mata MU, itu sudah cukup." Kesunyian malam itu menjadi saksi betapa berat beban yang ia pikul. Ia bukan hanya berjuang melawan jaringan narkoba, tapi juga melawan dirinya sendiri, melawan luka batin, harga diri yang diinjak, dan kenangan pahit tentang rumah tangga yang pernah hancur. Sambil memejamkan mata, ia berjanji dalam hati, "Aku harus kuat. Aku tidak boleh goyah. Semua ini demi negara, demi kebenaran. Dan ketika waktunya tiba, semua akan tahu siapa aku sebenarnya." Malam semakin larut. Angin makin dingin. Tapi di dada Raka, tekadnya semakin membara. Hari-hari Raka sebagai sopir angkot tak pernah benar-benar biasa. Setiap kali ia mengemudi, matanya selalu awas, telinganya peka, dan pikirannya penuh dengan strategi. Di balik setir, ia bukan hanya pengemudi, melainkan seorang intel yang sedang mengumpulkan potongan demi potongan informasi. Suatu sore,
Saat menurunkan penumpang di terminal kecil, Raka melihat sesuatu yang mencurigakan. Bima, suami baru Dinda, terlihat berbicara dengan seorang pria asing berkulit gelap. Mereka berdua berdiri di dekat mobil mewah dengan kaca gelap. Gerak-gerik mereka penuh rahasia, tatapan cepat ke kanan-kiri, suara rendah yang nyaris tak terdengar, serta tas hitam yang berpindah tangan dengan cepat. Raka berusaha menahan diri. Ia hanya menyalakan rokok, pura-pura duduk santai di dalam angkot, tapi matanya tajam memperhatikan. Dari gerakan bibir, ia bisa membaca kode, sesuatu yang ia pelajari selama bertahun-tahun sebagai intel. Kata-kata itu jelas, barang malam ini, Pelabuhan Utara. Darah Raka berdesir. Ia menunduk, pura-pura mengikat tali sepatunya, sembari menyalakan alat perekam kecil yang disembunyikan di dashboard angkot. Semua percakapan terekam rapi. Tak lama, mobil mewah itu melaju pergi, meninggalkan terminal. Bima tersenyum puas, lalu masuk ke dalam mobilnya sendiri. Raka menatapnya dari jauh, hatinya campur aduk. Mantan istrinya memilih pria yang terlihat sukses, tapi ternyata pria itu hanyalah pion dalam permainan kotor perdagangan narkoba internasional. Malamnya, Raka melapor pada komandannya. Ia duduk di ruang rahasia, hanya ditemani cahaya lampu meja. "Komandan, saya sudah yakin. Bima bukan orang biasa. Dia penghubung, jalur pengantar uang dan distribusi." Komandan Hendra menatapnya serius. "Apakah kau yakin, Raka? Data sekelas ini harus kuat sebelum kita bertindak." Raka menyerahkan rekaman kecil itu. "Saya merekam langsung percakapannya. Kode, lokasi, dan waktu. Semua jelas, Komandan." Komandan menghela napas panjang. "Bagus, berarti misi kita semakin dekat. Tapi kau harus ekstra hati-hati. Jika mereka tahu siapa dirimu sebenarnya, bukan hanya nyawamu yang terancam, tapi juga seluruh operasi bisa gagal." Raka mengangguk pelan. Hatinya makin berat. Kini beban yang ia pikul semakin besar, karena Bima bukan sekadar orang asing. Ia adalah suami baru Dinda, wanita yang dulu pernah ia cintai dengan sepenuh hati. Saat keluar dari markas malam itu, Raka menatap gelapnya langit. Ternyata, semua ini memang sudah digariskan. Aku harus memilih jalan yang benar, meskipun sakit. Dan Bima, cepat atau lambat, topengmu akan aku buka di depan semua orang. Malam itu, ruangan rapat bawah tanah markas kepolisian dipenuhi udara serius. Di atas meja besar, terpampang peta kota, foto-foto target, serta diagram alur transaksi. Lampu neon yang redup menambah tegang suasana. Komandan Hendra berdiri di depan layar, menunjuk sebuah titik merah di Pelabuhan Utara. Informasi dari Raka sudah jelas. Malam esok, pengiriman besar akan dilakukan di sini. Bima akan hadir sebagai penghubung. Kita harus menangkap mereka dengan bukti kuat, tanpa celah untuk kabur. Raka duduk dengan wajah tegas, menyimak setiap detail. Di dadanya, degup jantung terasa semakin keras. Ini bukan sekadar misi. Ini pertaruhan besar. Salah satu anggota tim menambahkan, kita akan tempatkan sniper di menara kontainer. Tim Alpha menyamar sebagai buruh pelabuhan, tim Bravo mengawasi dari jalur laut. Raka, kau akan tetap jadi kunci, kau yang paling dekat dengan target. Raka mengangguk. Ia tahu, justru dialah yang akan menjadi umpan. Selama ini Bima sudah melihatnya hanya sebagai sopir angkot miskin. Itulah kelemahan yang bisa ia gunakan. Usai briefing, Raka melangkah keluar, udara malam menusuk kulitnya. Ia berdiri sendiri di parkiran, menatap angkot tuanya. Kendaraan sederhana itu sudah jadi bagian dari dirinya, penyamaran yang melekat erat. Besok malam, semua akan berakhir, gumamnya lirih. Namun, ada rasa perih yang sulit ia abaikan. Dinda. Bagaimana reaksi Dinda ketika tahu bahwa suami barunya ternyata penjahat besar? Bagaimana perasaan wanita itu saat menyadari bahwa pria yang dulu ia hina dan tinggalkan justru pahlawan yang berani mempertaruhkan nyawa? Raka menunduk, menarik napas dalam. Aku tidak boleh goyah. Aku bukan lagi pria yang memikirkan perasaan pribadi. Aku prajurit. Aku harus jalankan tugas. Malam itu, ia mempersiapkan diri. Senjata disimpan rapi, rompi anti peluru dicek ulang, dan komunikasi terenkripsi dipastikan berfungsi. Di dalam hatinya,
Ia hanya berdoa satu hal, agar operasi berjalan lancar, dan tak ada korban yang tak bersalah. Besok malam, semua akan terbongkar. Topeng Bima akan terlepas, dan Dinda akan menyaksikan kebenaran yang tak pernah ia bayangkan. Di rumah mewah nan megah, Dinda duduk anggun di ruang tamu. Tangannya sibuk menggulir layar ponsel, sesekali tersenyum puas saat melihat foto-fotonya bersama Bima di media sosial. Semua terlihat sempurna, gaun elegan, pesta makan malam, mobil mewah, dan liburan ke luar kota. Raka pasti lihat ini, gumamnya dalam hati. Biar dia tahu betapa menyesalnya aku dulu sempat bersamanya. Saat tetangga datang berkunjung, Dinda selalu punya bahan cerita. Alhamdulillah, suami saya sekarang pengusaha sukses, ucapnya dengan nada bangga. Berbeda sekali dengan Raka itu, sopir angkot lusuh, mana bisa menjamin hidup orang. Orang-orang mengangguk, sebagian hanya ikut tersenyum. Tidak ada yang tahu kenyataan gelap di balik kesuksesan Bima. Tidak ada yang tahu bahwa setiap cincin berlian yang Dinda pakai, setiap mobil mewah yang ia naiki, semuanya berasal dari uang haram hasil perdagangan narkoba. Sementara itu, Dinda semakin sering berpapasan dengan Raka. Kadang di jalan, kadang saat ia sengaja naik angkot hanya untuk membuat dirinya merasa lebih superior. "Kasihan kamu, Rak," ujarnya suatu sore sambil tertawa kecil di hadapan penumpang lain. "Kalau dulu aku masih sama kamu, mungkin aku masih tinggal di rumah kontrakan sempit, ya." Raka hanya tersenyum tipis, menahan hatinya yang tercabik. Ia tahu, Dinda sama sekali tidak sadar bahwa kebanggaannya terhadap Bima hanyalah kebanggaan semu. Di balik kaca spion, Raka menatap sekilas wajah mantan istrinya. Dalam hatinya ia berbisik, "Dinda, aku tidak pernah ingin melihatmu jatuh. Tapi cepat atau lambat, kenyataan akan menamparmu. Dan saat itu, semua kata-kata meremehkanmu akan kembali padamu sendiri." Yang ironis, semakin Dinda membanggakan Bima, semakin ia menyinggung luka lama Raka. Tapi sebagai seorang perwira yang sedang bertugas, Raka hanya bisa menahan diri. Ia harus tetap diam, demi misi yang jauh lebih besar dari sekadar harga dirinya. Malam itu, di rumahnya yang penuh kemewahan, Dinda tidur nyenyak dalam buayan kenyamanan. Ia tidak tahu bahwa suami yang ia banggakan sedang dipantau ketat oleh aparat, dan mantan suami yang ia hina setiap hari justru menjadi dalang utama dalam operasi besar untuk menjatuhkan Bima. Pelabuhan utara malam itu tampak lengang, hanya diterangi lampu-lampu tinggi yang berkelip di antara kontainer-kontainer raksasa. Angin laut bertiup dingin, membawa aroma asin yang menusuk hidung. Dari kejauhan, deru kapal besar terdengar samar, menandakan ada aktivitas yang tak biasa. Di balik bayangan tumpukan kontainer, tim intelijen sudah menempati posisi. Tim Alpha menyamar sebagai buruh, dengan pakaian lusuh dan topi usang. Tim Bravo bersiap di perahu cepat, siap menutup jalur laut kapan saja. Sniper berjaga di menara, mengintai setiap gerakan. Dan di antara semua itu, Raka berdiri sendirian di samping angkot tuanya, berpura-pura seperti sopir yang sedang beristirahat setelah mengantar penumpang. Dari kejauhan, ia menatap sebuah mobil hitam mewah yang perlahan masuk ke area pelabuhan. Mobil itu berhenti. Dari dalam, keluarlah Bima dengan setelan jas rapi, ditemani dua pria berbadan kekar. Ia menyalakan rokok dengan gaya angkuh, lalu mengangkat ponselnya. "Semua sudah siap? Barang harus segera dinaikkan sebelum kapal berangkat." Raka menajamkan pendengaran. Suara itu direkam oleh alat penyadap kecil di saku bajunya. Ia merasakan adrenalin melonjak. Inilah momen yang sudah lama ia tunggu. Beberapa kontainer perlahan dibuka. Kotak-kotak kayu besar diangkat dengan forklift. Tampak biasa dari luar, tapi Intel sudah tahu, isinya narkoba dalam jumlah besar. Nilainya miliaran. Di kejauhan, Komandan Hendra memberi instruksi lewat alat komunikasi. Suaranya berbisik di telinga Raka. "Jangan gegabah. Tunggu transaksi tunai berlangsung. Kita harus tangkap mereka dengan bukti yang tidak terbantahkan." Raka menelan ludah. Matanya tak lepas dari Bima, pria yang kini tampak begitu percaya diri, tak sadar bahwa langkahnya sudah dipantau. Ironisnya, Dinda saat itu sedang duduk nyaman di rumah mewahnya, sama sekali tidak tahu bahwa suami yang ia banggakan sedang terlibat dalam transaksi haram yang bisa mengirimnya ke penjara seumur hidup. Raka merapatkan jaketnya, lalu bergumam lirih, hanya untuk dirinya sendiri. "Ini malamnya, Bima. Semua sandiwara akan berakhir di sini."
Di balik kegelapan, semua pasukan bersiap. Senjata sudah terkunci, jari dipelatuk, dan mata tajam menunggu perintah. Hanya satu kata yang mereka tunggu, tangkap! Suasana pelabuhan yang semula hening mendadak pecah. Dari berbagai arah, suara derap langkah berat terdengar, diikuti sorot lampu senter yang menyilaukan. Pasukan bersenjata lengkap muncul dari balik kontainer, menodongkan senapan ke arah para bandar narkoba. Polisi! Jangan bergerak, teriak seorang komandan lapangan. Panik seketika melanda. Para anak buah Bima berteriak, beberapa mencoba lari ke arah kapal, namun segera disambut teriakan keras dan tembakan peringatan yang membuat mereka tersungkur ketakutan. Bima terkejut. Wajahnya pucat, keringat dingin bercucuran. Ia melirik ke kiri dan kanan, mencari celah untuk kabur, tapi semua jalan sudah tertutup. Mobil mewahnya pun dikepung. Saat itulah, Raka melangkah maju. Dengan tenang, ia melepas jaket lusuh sopir angkot yang melekat di tubuhnya. Di baliknya, tersingkap seragam perwira lengkap dengan lencana dan pistol di pinggang. Sorot matanya tajam, penuh wibawa. Semua orang terdiam. Para bandar yang tadi meremehkannya sebagai sopir angkot kelas bawah kini ternganga, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bahkan anak buah Bima yang terkenal brutal pun mundur setapak, kaget melihat sosok yang mereka kira orang kecil, ternyata adalah perwira intelijen. Bima mematung, wajahnya semakin pucat. Bibirnya gemetar. Raka? Kamu? Suaranya nyaris tak keluar. Raka menatapnya tajam, senjata sudah siap di tangannya. Aku bukan lagi Raka yang dulu kau hina. Aku adalah perwira yang selama ini menyamar. Dan malam ini, semua permainanmu berakhir, Bima. Beberapa pasukan maju cepat, memborgol para kaki tangan Bima yang mencoba melawan. Teriakan, jeritan, dan suara besi borgol beradu menggema di antara kontainer. Lampu senter berputar-putar, membuat suasana semakin tegang. Bima masih terpaku, sulit menerima kenyataan. Ia mundur beberapa langkah, mencoba menyelamatkan diri. Tapi setiap langkahnya diikuti sorot senjata dari berbagai arah. Tak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Raka menurunkan sedikit pistolnya, namun sorot matanya tetap dingin. Kau boleh tertawa puas selama ini, Bei. Tapi ingat, yang palsu cepat atau lambat akan terbongkar. Dan sekarang, semua topengmu hancur. Malam itu, di pelabuhan yang dingin, gengsi palsu Bima runtuh, dan penyamaran Raka akhirnya terbuka di hadapan semua orang. Teriakan histeris terdengar dari sisi dermaga. Dinda muncul terburu-buru, mengenakan gaun malam elegan. Ia tak sengaja berada di sana karena Bima sebelumnya mengajaknya ikut, dengan alasan menghadiri pertemuan bisnis penting. Awalnya, Dinda hanya ingin duduk di mobil, menunggu suaminya selesai. Namun begitu suara tembakan peringatan terdengar dan lampu sorot menyapu area pelabuhan, ia keluar dengan panik. Matanya langsung membelalak ketika melihat semua orang bersenjata, bandar narkoba ditundukkan, dan di tengah-tengah itu, Raka berdiri gagah dengan seragam perwira. Tubuhnya bergetar hebat. Bibirnya berkomat-kamit, nyaris tak percaya dengan apa yang dilihat. Raka? Kamu, perwira polisi? Suaranya pecah, penuh keterkejutan dan rasa bersalah yang bercampur menjadi satu. Raka menoleh sekilas. Tatapannya dingin, namun ada guratan luka lama yang tersisa di matanya. Ya, Din. Aku perwira. Selama ini aku menyamar, demi menangkap orang-orang seperti suamimu. Dinda terpaku. Lututnya lemas. Gaun mewah yang ia banggakan terasa seperti kain murahan di hadapan kebenaran pahit itu. Selama ini, ia meremehkan Raka, menertawakannya, bahkan membanggakan diri karena telah memilih Bima. Dan kini, semua itu runtuh hanya dalam hitungan detik. Sementara itu, Bima yang sudah terpojok semakin kehilangan kendali. Tidak mungkin. Kamu cuma sopir angkot hina. Aku tidak percaya, teriaknya putus asa. Suaranya bergetar penuh ketakutan. Raka melangkah maju, pistolnya menodong lurus ke arah Bima. Kebenaran tidak peduli kau percaya atau tidak, Bima. Fakta sudah bicara. Dan semua orang akan melihat siapa kau sebenarnya. Dinda menoleh ke arah suaminya. Matanya berkaca-kaca. Bima, jadi selama ini, semua ini, hasil dari kejahatanmu, tanyanya dengan suara bergetar. Bima tak bisa menjawab.
Wajahnya berubah pucat pasi, keringat dingin menetes deras. Diamnya menjadi jawaban yang lebih menusuk daripada 1000 kata. Di sekitar mereka, pasukan sudah bergerak cepat mengamankan barang bukti, kotak-kotak berisi narkoba, uang tunai dalam koper, hingga dokumen transaksi. Sorak-sorai kecil terdengar dari tim intel, menandakan misi besar itu berhasil. Tapi bagi Dinda, malam itu bukan sekadar penangkapan. Malam itu adalah titik di mana seluruh kesombongan, penghinaan, dan pilihannya dulu kembali menghantam dirinya sendiri. Ia hanya bisa menatap Raka, pria yang dulu ia tinggalkan, dengan wajah penuh penyesalan yang terlambat. Kekacauan semakin memuncak. Suara teriakan pasukan bercampur dengan jeritan para anak buah Bima yang ditangkap satu persatu. Lampu sorot menyoroti wajah-wajah pucat penuh ketakutan. Di tengah kepanikan itu, Bima melihat celah. Ia mendorong salah satu anak buahnya yang sudah terpojok, lalu berlari sekuat tenaga menuju dermaga, berniat melompat ke laut dan berenang kabur. "Jangan biarkan dia lolos," teriak Komandan Hendra. Beberapa pasukan segera mengangkat senjata, tapi Raka lebih dulu bergerak. Dengan langkah cepat penuh wibawa, ia menghadang Bima tepat di ujung dermaga. "Berhenti, Bima!" Suara Raka lantang, menggema di antara tiupan angin laut. Bima menoleh, napasnya tersengal, wajahnya penuh peluh. Mata liar itu berkilat antara putus asa dan takut. "Kamu pikir aku akan membiarkanmu menangkapku hidup-hidup?" teriaknya. Ia mengayunkan pisau lipat yang entah dari mana muncul, mencoba menyerang Raka. Namun dengan gerakan sigap dan terlatih, Raka menepis serangan itu, menjatuhkan pisau, lalu melumpuhkan Bima dengan satu hentakan keras ke tanah. Bima terkapar, tubuhnya ditindih pasukan. Kedua tangannya segera diborgol dengan suara besi beradu yang keras. "Kamu ditangkap atas dugaan keterlibatan dalam jaringan narkoba internasional. Hakmu untuk diam," kata salah satu anggota tim dengan tegas. Dinda menjerit dari kejauhan. Ia berlari kecil, tumit sepatunya beradu dengan lantai besi dermaga. Air matanya deras mengalir, tak peduli dengan riasan wajahnya yang luntur. "Bima! Tidak! Katakan kalau ini tidak benar." Namun Bima hanya terdiam, wajahnya menunduk, penuh rasa malu. Ia tahu semuanya sudah berakhir. Raka berdiri tegak di samping, menatap dingin tanpa sepatah kata pun. Hatinya sebenarnya perih melihat tangisan Dinda, tapi sebagai perwira, ia tak boleh goyah. Malam itu bukan tentang perasaan pribadi, melainkan tentang keadilan yang harus ditegakkan. Dinda jatuh berlutut, menangis histeris menyaksikan suami barunya diborgol dan diseret oleh pasukan bersenjata. Semua kebanggaan yang dulu ia pamerkan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Dan di hadapan semua orang, Raka, yang pernah ia hina sebagai sopir angkot, berdiri gagah sebagai perwira yang menegakkan hukum. Keesokan harinya, berita tentang penggerebekan besar di Pelabuhan Utara menyebar cepat. Televisi nasional menyiarkan detik-detik penangkapan jaringan narkoba internasional. Wajah para tersangka dipampang jelas, termasuk Bima, pria yang selama ini dielu-elukan sebagai pengusaha sukses. Namun yang lebih mengejutkan adalah sosok perwira yang memimpin operasi itu, Raka. Di layar kaca, ia tampak gagah dengan seragam resminya, lengkap dengan tanda pangkat di bahu. Wartawan menyebutnya sebagai perwira intelijen yang menyamar demi membongkar jaringan terbesar tahun ini. Desa tempat Raka tinggal mendadak heboh. Orang-orang yang dulu menertawakannya sebagai sopir angkot kini saling berbisik, wajah mereka pucat diliputi rasa malu. "Jadi, Raka itu bukan sopir angkot biasa?" ujar seorang bapak di warung kopi dengan nada tak percaya. "Iya, ternyata dia perwira polisi." "Astaga, kita ini selama ini sudah salah menilai," sahut yang lain, menunduk malu. Ibu-ibu yang dulu sering meremehkan Raka di hadapan Dinda kini hanya bisa saling pandang. "Pantas saja. Sopir angkot kok kelihatan tenang-tenang saja dihina. Ternyata dia punya misi besar," bisik mereka. Rasa bersalah menyelimuti seluruh kampung. Semua ejekan, tawa, dan hinaan yang mereka lontarkan dulu kini terasa seperti pisau yang berbalik menusuk diri mereka sendiri. Di rumah orang tuanya, Raka disambut dengan air mata haru. Ibunya memeluknya erat, bangga sekaligus sedih karena anaknya harus menanggung penderitaan begitu lama demi tugas negara. "Maafkan kami, Nak, kami sempat goyah melihat orang-orang meremehkanmu. Ternyata kau berjuang dalam diam." Raka hanya tersenyum tipis. "Bu,
Semua ini demi kebenaran. Biarlah orang menertawakan aku. Yang penting, negara ini tetap aman. Dan di tempat lain, Dinda menonton berita itu dengan wajah pucat pasi. Air matanya menetes tanpa bisa dibendung. Selama ini, ia begitu sombong, menganggap dirinya telah mengambil keputusan terbaik dengan meninggalkan Raka. Tapi kini, kenyataan menamparnya keras. Malam itu, seluruh kampung sadar, pria yang mereka anggap hina ternyata adalah pahlawan yang rela berkorban demi bangsa. Dan mereka, yang dulu meremehkannya, tak lebih dari saksi bisu kesombongan mereka sendiri. Senja baru saja turun ketika Raka duduk di beranda rumah orang tuanya. Seragam dinasnya sudah ia lepas, diganti dengan kemeja sederhana. Meski wajahnya tampak tenang, dalam hatinya masih tersisa luka atas penghinaan yang ia terima selama ini. Tiba-tiba, langkah tergesa terdengar. Dinda datang dengan wajah kusut, matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Rambutnya berantakan, tubuhnya gemetar. Ia berjalan mendekati Raka dengan berat, lalu berhenti tepat di depannya. "Raka?" Suaranya serak, penuh air mata. Raka mengangkat wajah, menatapnya sekilas tanpa bicara. "Maafkan aku, Raka, aku salah meninggalkanmu. Aku begitu bodoh. Aku tidak tahu kamu sebenarnya lelaki hebat yang berjuang untuk negara ini," ucap Dinda, suaranya pecah. Air matanya jatuh tak terbendung. Ia terisak, berusaha meraih tangan Raka, tapi pria itu menahan diri. "Dulu aku pikir kau pria gagal, aku memilih Bima karena terlihat mapan. Tapi ternyata, aku salah besar. Dia penjahat, dan kau pahlawan." Raka menghela napas panjang. Wajahnya tak lagi menyimpan amarah, hanya ketegasan dan ketenangan. "Dinda, hidup ini bukan tentang siapa yang tampak hebat dari luar. Kau meninggalkanku di saat aku sedang berjuang dalam diam. Itu pilihanmu, dan aku tak pernah membencimu. Tapi jalan kita sudah berbeda." Dinda terisak makin keras. Ia berlutut, menutup wajah dengan kedua tangannya. "Aku menyesal, Raka, aku menyesal telah menghina, menertawakan, dan merendahkanmu." Namun Raka hanya menatap langit senja. "Aku sudah memaafkanmu, Din. Tapi aku tak bisa mengulang masa lalu. Hidupku kini adalah pengabdian. Dan kamu harus belajar dari kesalahan ini." Kata-kata itu membuat Dinda semakin terisak. Ia sadar, meski dimaafkan, ia tak bisa lagi memiliki Raka. Lelaki yang dulu ia rendahkan kini berdiri terlalu jauh, terlalu tinggi untuk ia gapai. Malam itu, Dinda pulang dengan hati hancur. Penyesalannya terlalu dalam, dan luka itu akan ia bawa sepanjang hidupnya. Keesokan harinya, lapangan desa penuh dengan warga. Semua orang berkumpul setelah mendengar kabar keberhasilan Raka dalam menggulung jaringan narkoba internasional. Camat, kepala desa, dan tokoh masyarakat hadir untuk memberikan penghargaan secara resmi. Raka berdiri di depan kerumunan dengan seragam perwiranya. Sorot matanya tegas, namun tak ada kesombongan. Tepuk tangan menggema ketika namanya disebut sebagai sosok yang menyelamatkan banyak nyawa dari bahaya narkoba. Setelah menerima piagam, Raka diberi kesempatan untuk berbicara. Ia menatap wajah-wajah yang dulu pernah meremehkannya. Ada rasa getir, tapi ia memilih bicara dengan bijak. "Saudara-saudaraku," suaranya lantang, membuat semua orang terdiam. "Hari ini, kalian melihat siapa aku sebenarnya. Tapi ingatlah, penghinaan yang dulu kalian lemparkan bukanlah luka bagiku, melainkan guru. Dari sanalah aku belajar bahwa harga diri seorang manusia tidak ditentukan oleh pekerjaannya, tetapi oleh niat dan kejujurannya." Warga terdiam, sebagian menunduk malu. "Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena ia tampak sederhana," lanjut Raka. "Seorang sopir angkot bisa saja menjadi pahlawan. Seorang tukang becak mungkin lebih mulia daripada orang berjas mewah yang hidup dari kejahatan. Ingat, harga sebuah penghinaan sangat mahal, karena ketika kebenaran terbuka, penyesalan tak bisa ditarik kembali." Suasana hening. Beberapa orang mulai menitikan air mata, termasuk ibu-ibu yang dulu paling sering bergosip tentang Raka. Mereka merasa kata-kata itu menampar wajah mereka sendiri. Dinda, yang berdiri di belakang kerumunan, hanya bisa menangis terseduh-seduh. Ia tahu kata-kata itu juga tertuju untuknya, meski Raka tidak pernah menyebut namanya. Akhirnya,
Semua warga bertepuk tangan lagi, kali ini dengan rasa hormat yang tulus. Raka bukan hanya pahlawan karena jasanya membongkar jaringan narkoba, tapi juga guru kehidupan yang mengajarkan arti menghargai manusia. Pagi itu, matahari bersinar terang. Jalanan desa yang biasanya sepi kini dipenuhi warga. Mereka berjejer di tepi jalan, menunggu iring-iringan pasukan yang baru saja kembali dari operasi besar. Raka berjalan paling depan, langkahnya mantap. Seragam perwira yang melekat di tubuhnya membuat orang-orang menatap dengan rasa bangga sekaligus kagum. Di belakangnya, para anggota tim membawa bendera merah putih yang berkibar gagah. Suasana begitu hikmat, seolah desa kecil itu sedang menyaksikan momen sejarah. Orang-orang yang dulu pernah menertawakan Raka kini berdiri dengan tubuh tegak, memberikan hormat penuh. Ada rasa malu yang tak bisa mereka sembunyikan, tapi juga rasa bangga karena ternyata sosok sederhana yang mereka remehkan adalah pahlawan sejati. Di antara kerumunan, terlihat Dinda. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia mencoba menatap Raka, namun pandangan itu tak pernah dibalas. Tangannya bergetar, hatinya seolah diremas-remas oleh penyesalan. Seandainya aku dulu lebih sabar, seandainya aku tak meninggalkanmu hanya karena gengsi, bisiknya lirih, air mata kembali jatuh. Namun, semua sudah terlambat. Raka tak lagi menjadi lelaki yang sama seperti dulu. Ia kini berdiri di tempat yang jauh lebih tinggi, sementara Dinda terjebak dalam bayangan kesalahannya sendiri. Langkah Raka berhenti sejenak. Ia menatap seluruh warga, lalu memberi hormat ke arah mereka. Tepuk tangan bergemuruh, sorak-sorai penuh haru terdengar di seluruh penjuru desa. Bagi orang-orang, hari itu adalah kebanggaan. Tapi bagi Dinda, hari itu adalah luka. Luka yang tak akan pernah sembuh, karena ia tahu pria yang dulu pernah ia hina kini telah menjadi sosok yang tak akan pernah bisa ia gapai lagi. Raka kembali melangkah bersama pasukannya, meninggalkan jejak yang tak hanya membekas di tanah, tapi juga di hati setiap orang. Hari itu menjadi akhir yang menggetarkan, kisah tentang penghinaan, kesabaran, pengabdian, dan penyesalan yang datang terlambat. Hidup seringkali menipu pandangan kita. Kita mudah meremehkan seseorang hanya karena pekerjaannya tampak sederhana, padahal kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya sedang ia perjuangkan. Kisah Raka mengajarkan bahwa harga diri dan kemuliaan seseorang tidak pernah diukur dari harta atau penampilan luar, melainkan dari hati yang tulus, keberanian, dan pengabdian. Sementara itu, penghinaan yang pernah dilontarkan bisa menjadi luka yang sulit terobati. Bahkan, penyesalan sering datang ketika semuanya sudah terlambat. Hari ini, mari belajar untuk menghargai setiap orang, sekecil apapun peran mereka. Karena bisa jadi, orang yang kita anggap rendah, justru jauh lebih mulia daripada yang kita banggakan. Jangan pernah meremehkan, karena hidup selalu bisa berbalik arah. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Semoga bisa menjadi pelajaran hidup bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.